Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan resmi ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi. Doni Salmanan diduga terlibat penipuan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Affiliated Quotex. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, nama Doni Salmanan ramai diperbincangkan dan dikait-kaitkan dengan Indra Kents yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ditetapkannya Doni Salmanan sebagai tersangka tentu saja akan membuat istrinya, Nurul Fajrin, sedih mengingat pada saat proses pemeriksaan sang istri memberikan dukungan kepada suaminya itu. Dan beginilah saat pihak kepolisian menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes, sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma, ya, istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan, ya, terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga atau setelah ini saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.
Itu alasan objektifnya adalah saya katakan tadi ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ditetapkannya Doni Salmanan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan dan TPPU platform Quotex, dan keterangan itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ramadan. Tidak itu saja, Doni Salmanan juga terancam dimiskinkan, sebagaimana disampaikan pihak kepolisian yang akan melakukan penyitaan terhadap aset Doni Salmanan. Dan beginilah keterangan lengkap pihak kepolisian atas penetapan Doni Salmanan sebagai tersangka. Jadi saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex. Kemudian ada 1 bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer, deposit, dan withdraw. Terakhir 1 buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Tentu proses ini masih berlangsung, berjalan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka, dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Lain. Sementara masih tersangkanya masih yang bersangkutan DS, dan tentu masih didalami oleh penyidik. Apa pertanyaannya? Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ya, jawabannya ya. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan tadi sangat kooperatif. Jadi yang bersangkutan mengakui apa yang dia perbuat dan memberikan penjelasan dengan lancar ya terhadap penyidik.